Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha, dan kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, hari ini aku mau masak-masak sederhana, tapi aku juga mau nunjukin dulu ke kalian nih. Kompor aku tuh apinya susah banget di besar kecilin gitu. Jadi aku tuh kalau besar kecilin kompor itu kadang suka kelebihan gitu ya. Jadinya nggak kecil-kecil nih api kompornya. Susah banget bikin pas gitu sih jetrekannya. Pengen ke api kecil, tahu-taunya malah jadi api lilin gitu ya. Ini tuh kompor yang aku pakai itu Rinnai, yang turbo gitu, makanya agak susah untuk ngatur, gede kecilnya si api. Nah, kalian jangan salpok nih sama teflon, sama apa lagi ya, sutilnya, terus sama serokannya ini pada gosong ya teman-teman, karena aku, beberapa kali masak itu susah ngatur apinya. Jadi kalau, lagi masak ditinggal bentar aja udah gosong deh si teflon sama alat-alat masak yang lainnya. Jadi ya alhasil teflon aku kayak gini bentuknya. Aduh sayang banget ya. Teflon bagus-bagus sampai gosong kayak gini. Aduh duh duh duh. Tapi aku udah punya solusinya. Nanti aku kasih tahu solusinya di akhir video. Sekarang temenin aku aja dulu untuk masak-masak sederhana. Kalau aku mah masaknya udah sederhana, simpel-simpel aja, nggak yang ribet-ribet gitu ya teman-teman. Seperti biasa aku goreng ayam. Terus ini minyaknya kelihatan kotor padahal teflonnya yang gosong ya teman-teman. Padahal minyaknya itu masih minyak yang bagus. Nah, aku tuang dulu minyaknya ke mangkuk, mangkuk makan ini yang aku pakai karena belum ada tempat untuk apa namanya? Untuk minyak bekas ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan nanti ada rezekinya untuk beli tempat minyak yang bekas. Nah, setelah apa ya ini? Setelah masak atau goreng ayam, ini aku langsung goreng sambal ya teman-teman. Cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabe, udah kayak gitu doang. Terus nanti tinggal ngiris-ngiris tomat dimasukin sekalian. Nah, baru deh nanti diangkat setengah matang kayak gitu aja, nggak usah yang sampai kering-kering banget. Sambal-sambal biasa deh, kalau aku mah nggak bisa yang gimana-gimana gitu ya. Nah, setelah masak sambal, ini aku mau numis kangkung. Nah, kenapa sambal dulu baru kangkung? Karena aku pengen si kangkungnya ini agak pedes-pedes gimana, kan kalau minyaknya atau teflonnya itu bekas goreng sambal itu kan pasti kebawa pedes gitu ya. Jadi aku pakai teflonnya ini nggak dicuci dulu ya, tadi bekas goreng untuk sambal. Sekarang tinggal numis kangkungnya. Nah, biasanya numis kangkung itu aku cuman pakai bawang merah, bawang putih aja yang diiris-iris. Nah, sekarang aku pengen pakai bawang bombay deh sedikit, baru nanti dimasukin si kangkungnya setelah bawangnya itu kecium harum gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman di rumah hari ini masak apa? Boleh tulis di kolom komentar. Kalau aku mah nggak pernah yang ribet-ribet ya teman-teman. Terus bumbunya juga itu-itu aja. Nah, kalau tumis-tumis kangkung kayak gini, aku tuh untuk bumbunya paling garam, micin, terus pakai kaldu ayam juga ya teman-teman. Terus sedikit saus tiram. Nah, saus tiram itu menurut aku bikin masakan tumisan apapun itu makin tambah enak gitu ya teman-teman. Nah, setelah ini tinggal diangkat lagi aja, nggak usah lama-lama. Nah, ini kayaknya aku emang agak kelamaan, jadi si daunnya itu bener-bener layu. Ini tuh kematangan ya, jadi agak kurang keras-keras gitu ya kangkungnya, tapi nggak apa-apa, masih enak-enak aja kok. Oke teman-teman, nah habis ini aku mau kasih tahu ke kalian cara aku ngatasin si teflon sama alat-alat masak aku yang gosong kayak gini. Ini tuh aku emang bener-bener nggak bisa ngatur api kompor yang ini ya, karena ini tuh apinya api turbo kayak gitu. Jadi kalau mau dikecilin itu jadi api lilin kayak gitu. Kalau mau digedein ya gede banget gitu. Jadi masih kurang nyatu nih sama si kompornya gitu ya.
Oke, ini dia masakan aku hari ini, ada ayam, ada tumis kangkung, dan sambal. Terus jangan lupa kerupuknya ya teman-teman. Nah, di sini ada paket yang aku tunggu-tunggu karena ini dia yang aku butuhin buat bantu aku untuk mengatasi si masalah-masalah tadi itu, si panci gosong, teflon gosong, dan lain-lainnya. Nah, kira-kira tuh produk apa ya yang bisa bantu aku? Oke deh, kita unboxing sama-sama. Nah, ini dia produk yang aku tunggu dari kemarin-kemarin ya teman-teman. Ini tuh dalamnya ada dua, dan packagingnya itu benar-benar aman banget karena ini tuh dilapisin dengan bubble wrap, udah gitu kasih kardus lagi nih teman-teman. Aman nggak tuh? Aman banget ya. Jadi ini tuh anti tumpah-tumpah, anti penyok-penyok, insya Allah ya. Aman sampai rumah. Nah, ini dia yang pertama aku buka itu adalah refillnya. Jadi dalamnya itu bentuknya itu kayak pasta gitu, warna pink. Nah, kita buka yang satunya lagi ya teman-teman. Yang besarnya ini apa sih sebenarnya? Oke deh, kita mulai untuk buka si paket yang utamanya nih. Nah, yang ini kalian udah bisa lihat ya, warnanya udah pink-pink kayak gitu. Ini tuh bisa mengatasi karat, terus kerak-kerak dan panci-panci gosong kayak gitu deh. Nah, ini dia namanya The Pink Stuff The Miracle Cleaning Paste. Jadi ini tuh kayak sabun colek kayak gitu. Terus klaimnya itu dia tuh aman di kulit kita, nggak bikin panas dan gatal-gatal, juga aman di peralatan masak kita nih teman-teman, karena nggak beracun itu ya. Dan ini tuh bener-bener bagus nih, klaimnya sih bisa mengatasi segala macam kerak membandel. Dan kalian bisa dapetin ini di Brazil.id, nama Instagramnya, atau di toko Shopee-nya yaitu Brazil Store. Nah, kalian bisa ikutin dulu aja, siapa tahu suatu saat nanti kalian butuh, kalian bisa cek-cek toko di Shopee-nya Brazil Store. Nanti aku tulis di kolom deskripsi untuk linknya biar kalian gampang untuk kunjungin si tokonya itu kalau kalian mau samaan, mau nyoba juga nih teman-teman. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita lanjut ke prakteknya aja. Nah, jadi tadi tuh aku udah percepat nih cuci piringnya. Ini aku cuci pakai sabun cuci piring biasa dulu aja. Kenapa? Karena aku pengen bandingin nih hasilnya. Nah, si teflon aku yang gosong tadi ini udah aku cuci pakai sabun cuci piring biasa. Terus aku kosrek-kosrek nih sama sabut dari besi gini ya. Dari besi. Hasilnya itu nggak terlalu bersih, udah gitu dia harus digosok-gosoknya agak kuat baru bersih ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau coba untuk pakai si Pink Stuff ini. Jadi ini tuh sabun colek ajaib yang bisa bersihin kerak dan kerak dan kotoran yang membandel gitu deh pokoknya, apalagi gosong-gosongan yang kayak gini. Nah, bagian dalamnya itu gosong banget, hitam banget, apalagi bagian belakang teflon aku nih teman-teman. Dan ini teflonnya udah aku panasin karena katanya harus dipanasin dulu untuk noda yang bener-bener tebal kayak gini. Nah, setelah dipanasin baru deh dioles-olesin si sabunnya ini ke permukaan belakang dan dalamnya. Jadi ini tuh aman ya walaupun dipakai di bagian dalam teflon ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama ini aku pakai di bagian belakangnya dulu aja yang paling hitam nih. Tapi ternyata kalau udah dipanasin kayak gini agak susah ya untuk ngoles-ngoles si sabunnya ini karena ya karena panas teflonnya, jadi si sabunnya juga jadi kering kayak gini nih teman-teman. Pas diolesin itu langsung meleleh dan langsung kering, tapinya melelehnya nggak lama gitu ya, langsung kering si sabunnya. Dan aku tuh udah nyoba langsung pakai si sabunnya, ternyata lebih enak langsung aja nggak usah dipanasin. Itu sih menurut aku, tapi balik lagi ke kebiasaan masing-masing sih, mau dipanasin dulu atau enggak gitu ya. Nah, setelah dioles-olesin si sabunnya ini didiamkan dulu sebentar, baru nanti di gosrek-gosrek gitu ya, dibersihin sampai benar-benar bersih.
Nah, kalian bisa lihat ya betapa panasnya nih teflon pas tadi siram air dari keran itu langsung ngejerejes gitu ya kalau kata Sunda mah. Oke teman-teman, aku juga ngoles-ngoles bagian dalam tapi nggak terlalu banyak, tipis-tipis dulu aja. Ini aku langsung diamin beberapa menit ya, beberapa menit aja, jangan terlalu lama-lama. Nah, sambil nunggu teflonnya ini agak dingin gitu ya, kalian bisa ngerjain pekerjaan yang lain dulu aja ya, biar nggak apa ya namanya, biar nggak bolohok gitu ya. Nungguin teflon beberapa menit ngehuleng aja gitu ya. Dan ini setelah beberapa menit aku langsung gosok-gosok kayak gitu, tapi aku kurang puas kalau busanya kurang banyak, jadi aku tambahin lagi nih si sabunnya sedikit, aku colek-colek lagi sabunnya, baru digosok-gosok lagi. Nah, kalian bisa lihat ya, ini aku tambahin lagi sabunnya, biar busanya makin mantep gitu ya. Terus kalian bisa lihat nih sabun dari busanya, busa dari sabunnya gitu kok dibalik-balik itu langsung hitam kayak gini, padahal digosoknya itu baru bentar, terus nggak terlalu pakai tenaga gitu. Ini pertama kali aku nyoba dan menurut aku ini bagus banget ya. Tuh langsung aku bilas ya teman-teman. Nah, ini sekali gosok ronde pertama udah lumayan bersih. Dan kalau buat aku sih ini cukup segini dulu aja, biar nggak terlalu banyak nyita waktu, karena anak aku tuh kalau ditinggalin lama-lama pasti dia ini ya, ngomel-ngomel gitu ya. Nah, bagian pinggirnya itu lapisan bagian luar teflon kan harusnya berwarna. Nah, karena aku gosoknya pakai sabut kawat gitu, jadi lapisan luarnya itu lapisan catnya itu kayak ngelupas kayak gitu ya teman-teman, jadi kembali ke warna besi asli gitu. Nah, untuk bagian sininya jadi aku nggak akan gosok-gosok, nggak akan aku bersihin, aku mau langsung bersihin ke bagian dalamnya aja ya teman-teman, karena bagian dalamnya ini juga hitam banget, jelek banget kelihatannya gitu. Nah, seperti yang pertama aku lakuin tadi, di belakang teflonnya ini kan dioles-oles dulu baru didiemin gitu. Nah, bagian dalamnya juga sama, dioles-oles terus didiemin dulu bentar baru digosok-gosok. Nah, untuk bagian dalam ini aku gosoknya pakai busanya aja ya, busa cuci piring. Penggosok yang dari busa gitu ya maksud aku, biar nggak ngelupas si lapisan anti goresnya atau anti lengketnya gitu ya, biar nggak ngelupas, jadi cuman pakai sabut apa ya, busa gitu ya, sabut busa, kok sabut busa sih, pokoknya busa buat cuci piring deh gitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya, ini yang sebelah kanan sama sebelah kiri itu agak lebih bersih daripada yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri masih hitam banget ya teman-teman. Terus bagian dalamnya juga udah lumayan bersih walaupun nggak kinclong-kinclong banget karena aku memang sebentar tadi ngegosoknya gitu ya. Nanti mungkin harus lebih lama biar lebih bersih. Nah, oke deh, aku mau langsung gosok bagian yang sebelah kirinya biar makin kelihatan nih bersihnya gitu ya. Untuk bagian bawah itu benar-benar bersih, tapi aku mau nunjukin ke kalian kalau pakai sabut kawat itu kayak gimana. Nah, ini tuh aku baru gosok sebentar tapi udah kayak kegores gitu doh, sayang banget. Jadinya aku langsung berhenti. Karena takut si lapisan anti lengketnya itu atau lapisan dalamnya itu benar-benar kekelupas gitu ya. Udah mendingan pakai busa pembersihnya aja gitu ya. Dan ini dia hasilnya kalau udah digosok semuanya di bagian kanan dan bagian kiri ya teman-teman. Jadi kalian bisa ngelihat before afternya gitu. Nah, udah lumayan kan, nggak terlalu hitam-hitam banget. Terus bagian belakang juga udah bersih, bagian pantatnya, cuman bagian pinggir-pinggirnya emang sengaja nggak aku bersihin ya teman-teman, karena takut ngelupas si warnanya. Tapi kita coba ke panci yang lain ya teman-teman. Nah, di sini aku juga punya tutup panci yang udah gosong kayak gini. Ini tuh keraknya lumayan lengket gitu ya. Jadi aku mau coba di sini sama bersihnya atau enggak. Kalau ini enggak, takut gosoknya gitu ya. Karena nggak ada pelapis warnanya. Jadi mau digosok kayak apa ya udah, yang penting bersih, mengkilat gitu ya. Jadi kayak punya perabotan baru. Nah, ini aku gosoknya kayak gini tuh teman-teman. Ini pelan-pelan aja, nggak pakai banyak tenaga.
Terus nanti aku siram deh yang bagian udah aku gosok sama yang belum, kalian bisa lihat perbedaannya. Nah, ini yang baru sebentar aku gosok, terus yang sebelah kirinya itu belum. Nah, aku mau gosok bagian yang lain yang belum digosok, nanti kita lihat perbedaannya ya teman-teman. Dan di sini aku percepat dulu aja biar kalian nggak ngebosenin, biar kalian nggak ngebosin, biar videonya nggak ngebosenin gitu ya buat kalian gitu maksud aku. Nah ini aku bilas, diputer-puter dulu aja, nggak aku gosok-gosok lagi. Nah alhamdulillah kinclong lagi ya teman-teman. Jadi ternyata klaimnya itu bener banget ya. Jadi sebenarnya kalau pakai sabun cuci piring biasa juga bisa, cuman waktunya itu lama banget. Udah gitu kita harus pakai tenaga. Nah kalau pakai si sabun ajaib ini atau pink stop ini, itu tuh jadi menghemat waktu dan menghemat tenaga ya teman-teman. Gosoknya nggak terlalu lama, udah gitu nggak terlalu kuat juga. Jadi tenaga kita nggak banyak kekuras, cuman buat beresin atau bersihin si kerak-kerak yang kayak ginian aja ya kan. Nah ini aku coba di panci besar ini, panci presto, tapi udah hilang si tutup pancinya sama kuping pancinya juga udah hilang sebelah, tapi masih bisa aku pakai sehari-hari. Jadi ini aku mau coba bersihin juga. Nah bagian belakang udah lumayan kinclong, langsung ke bagian pinggir aja biar cepet ya teman-teman. Nah bagian pinggir juga aku pakein si sabun ajaib cleaning paste ini ya. Terus kita lanjut ke seluruh bagian aja ya teman-teman. Ini baru bagian kecilnya aja udah kelihatan perbedaannya. Kita lanjutin ke seluruh bagiannya ya teman-teman. Nah buat kalian yang nanya misalnya tadi nggak sempet dengerin gitu ya, ini bisa di order di mana? Ini di order di Brazil Store, toko Shopee-nya, atau di brazils.id di Instagramnya gitu ya teman-teman. Link ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Terus di toko itu juga menyediakan barang-barang yang lainnya. Kalian bisa cek-cek aja. Oke deh teman-teman, peralatan aku udah kinclong. Aku mau pamit dulu nih ke teman-teman semua. Semoga kalian gak bosen dan gak kapok-kapok ya. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.